wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Aini, absen 29 dari kelas 11 AKL 2. Saya akan menjabarkan mengenai pengadaan aktiva tetap yang diperoleh dari membangun sendiri dan sumbangan. Tapi sebelumnya kita harus tahu dahulu definisi aktiva tetap itu. Aktiva atau aset adalah harta yang menjadi salah satu sumber ekonomi perusahaan yang dipakai untuk aktivitas operasional perusahaan. Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Standar Akuntansi Keuangan nomor 16, paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang didapatkan dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, yang kemudian digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sementara itu, dalam perpajakan sebagaimana tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kelompok aset tetap sendiri dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama adalah kelompok aset tetap berwujud atau tangible fixed asset, yaitu aset tetap secara fisik dapat dipergunakan dalam operasi perusahaan. Yang kedua ada kelompok aset tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset, yaitu aset yang umurnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Aset tetap tidak berwujud antara lain hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan, biaya tangguhkan, serta hak pengusahaan sumber alam. Setelah tahu apa itu aktiva tetap, sekarang kita akan membahas mengenai cara pengadaannya. Sebetulnya aktiva tetap atau aset tetap bisa didapat dari berbagai cara, tapi kali ini kita akan membahas hanya mengenai 2 pengadaan aktiva tetap, yaitu dengan cara membangun sendiri dan sumbangan. Perusahaan terkadang membangun sendiri aktiva tetapnya, misalkan perusahaan membangun sendiri kantornya, garasi, ataupun gudangnya. Harga perolehan aktiva yang dibangun sendiri oleh perusahaan terdiri dari harga material atau bahan bangunan yang dipakai, upah tenaga kerja, dan biaya lain-lain meliputi listrik dan depresiasi aktiva tetap perusahaan yang digunakan untuk membangun. Dimungkinkan pula adanya biaya bunga jika perusahaan dalam membangun meminjam dari pihak luar, sehingga biaya bunga dimasukkan dalam unsur harga perolehan, tetapi hanya biaya bunga selama masa konstruksi saja. Jika setelah masa konstruksi belum lunas, maka biaya bunga dibebankan sebagai biaya periodik dalam kelompok biaya di luar usaha dalam laporan laba rugi. Jika harga perolehan aktiva dengan membangun sendiri lebih kecil dari harga aktiva sejenis, perusahaan tidak diperkenankan mengakui adanya keuntungan akibat membangun sendiri. Aktiva tetap dapat diperoleh dari sumbangan, misalnya sumbangan dari pemerintah atau lembaga lain. Meski untuk memperoleh sumbangan tidak ada pengorbanan yang dikeluarkan, akuntansi tetap mencatatnya, karena akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban aktiva tetap dari sumbangan di debit, dan akun lawannya adalah modal sumbangan. Nilainya adalah sebesar nilai wajar pada saat sumbangan itu diterima. Karena nilai wajar tanah sebesar 100 juta rupiah, maka harga perolehan sumbangan tersebut sebesar 100 juta juga, dan jurnalnya adalah debit tanah sebesar 100 juta rupiah dan kredit modal dari sumbangan sebesar 100 juta rupiah juga. Nah, itu dia tadi penjabaran materi tentang pengadaan aktiva tetap.
yang diperoleh dari membangun sendiri dan kesumbatan. Saya sadar bahwa dalam penyebaran materi ini masih banyak kekurangan. Jadi perlu kritik dan saran untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.